Assalamualaikum Kak Tia. Oh, waalaikumsalam, Masya Allah. Nah, ini pemateri kita hari ini udah join ya, Kak? Sudah. Oke. Kedengaran nggak suaranya? Oh, aman, Kak, aman, aman. Oke deh, Oke. langsung aja ya. Kebetulan pemateri kita juga sudah hadir. Sebelumnya aku kenalin dulu ya, narasumber kita sekarang yaitu Kak Ruri dan Kak Danti, yang merupakan aktor dan artis dari film Maker Muslim ya, Kak. Waktu itu di YouTube, Di ya, ada di YouTube. kurang lebih lah. Ya, Masya Allah, keren banget sih, Kak. Oke, langsung aja. Assalamualaikum Kak Ruri dan Kak Danti. Kak Dantinya udah join? Kak Udah Kak, Dini ya, Kak Dini. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah join Kak, udah join. Udah. Assalamualaikum Kak Ruri dan Kak Danti. Kak Dini Kak, mohon Waalaikumsalam. maaf. Namanya Oh, Dini Kak, ya. oh, Kak Dini. Maaf Kak. Iya nggak Kak apa-apa. Dini. Kak Dini. Iya, Nah, gimana nih Kak waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Alhamdulillah baik, baik Kak. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Kak siapa nih? Kak Kak Ruri sama Kak Kak Dini. Roti dulu deh, Kak Roti dulu. Boleh. Bisa aja nih Kak Dini. Ya sekarang sibuk apa ya? Alhamdulillah dikasih amanah untuk bisnis. Ada kafe kecil-kecilan di Jakarta. Mungkin namanya Ruang Harap, sedikit promosi lah ya. Mungkin Ya, teman-teman boleh kalau lah. misalkan Boleh mau lah. nongkrong-nongkrong di sana yang ingin lihat view-nya Jakarta bisa seperti apa bisa di sana di Ruang Harap namanya. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang juga lagi apa namanya lagi ada kegiatan di Prudensial Syariah untuk apa ya untuk mensiarkan bahwa apa namanya keuangan literasi keuangan itu sangat penting untuk masyarakat gitu. Itu sih Kak. Mungkin kalau misalkan ada yang masih apa namanya ajakin untuk project lagi insya Allah nanti di bulan Desember kalau misalkan nggak apa namanya nggak ada masalah gitu gitu Kak. Masya Allah, keren banget. Produktif sekali. Banyak kegiatannya. Enggak itu harus diproduktifin lah kalau nggak produktif kan sama-sama capek kan rugi. Ya, betul. Kalau Kak Dini sendiri, apa Kak lagi sibuk apa? Kalau aku nggak sesibuk kayak Kak Roti ya. Ini produktif Untung banget. sibuk ya Kak Kalau Dini. iya, kalau aku karena kan kemarin juga habis balik dari ini ya, dari nengokin nenek di Indramayu. Terus sekarang lagi ini sih sibuk urus-urus izin karena baru masuk juga kan di tempat kerjaan yang baru. Lagi nyiapin ini suka prepare barang buat nanti aku mau training di Jogja sih gitu. Itu Oh, aja sih Masya Pak. Allah. Lagi urus berkas ya gitu, urus izinnya juga. Itu aja sih Masya kalau Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama lagi ada kesibukan. Semoga kesibukan Kak Uri juga lelahnya jadi lillah. Amin. Kesibukan Kak Dini juga diberi kelancaran sama Allah. aku. Makasih ya. Hmm. Oh iya, baik Kak. Tema Joki Saltak malam ini tuh ya itu kan membahas tentang kok hidup capek banget ya. Itu yang akan kita bahas sekarang. Lagi relate banget nih Kak, katanya sama kehidupan kita sekarang nih. Yang suka capek dengan kehidupan lah. Sebuah tema ya, relate ya Kak, bener. Kita tadi juga sempat ditanya sama audiens ya. Katanya emang hidup itu lagi capek-capeknya. Jadi Betul, betul. kepikiran nih Kak, menurut pandangan Kak Wuri dan Kak Danti itu apa sih yang membuat hidup kita itu terasa capek sebenarnya Kak? Dari Kak Wuri dulu atau Kak Dini dulu boleh? Boleh siapa dulu? Saya dulu boleh atau Dini dulu? Hari dulu. Dari Oke, baik baik. Kak Wuri dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat panjang umur, masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satunya adalah nikmat waktu, nikmat senggangnya waktu kita yang mana alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa sharing di malam ini ya. Mudah-mudahan sharing kita di malam ini itu Allah ridhoi, Allah muliakan, dan kita bisa mengambil manfaat dan ibrah dari apa yang kita seringkan ke depannya. Salawat serta salam, mari kita panjatkan kehadirat junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kalian untuk teman-teman Jovisa, komunitas Jovisa yang sudah memberikan apa namanya mandatnya atau kesempatannya kepada saya untuk di malam ini bisa sharing, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa apa namanya bisa ambil apa ya ibrah atau pelajaran lah yang apa yang kedepannya kita bisa sharingkan begitu teman-teman. Mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Ruri Amrullah Ibrahim. Tadi sempat disinggung kesibukan yang nggak sibuk amat sih. Ada beberapa kesibukan yang ada amanah juga dari Allah gitu, dan alhamdulillah mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang mengenal saya di beberapa series gitu, dan apa ya sebenarnya saya juga bingung mau ngomong apa karena oh iya Katia, mohon maaf nih. Kalau misal boleh nggak kalau saya cara penyebutannya lu gua atau harus saya kamu? Karena ngerasa kalau saya kamu itu ada gap gitu loh Kak. Gimana Katia, boleh nggak gua lu gitu? Boleh Kak, Biar senyamannya. akrab aja sih. Oke, senyamannya terima kasih ya, senyamannya aja. Ya sebenarnya sih jujur gue nggak tahu harus sharing apa ke kalian karena gue sangat yakin di sini tidak sedikit kalian dari sisi ilmu agamanya, pemahaman agamanya lebih baik daripada gue. Cuma mungkin kalau misalnya tadi sepintas melihat apa ya, melihat teman-teman yang videonya di share itu mukanya masih pada fresh, mukanya masih pada muda gitu. Jadi mungkin bisa gue simpulkan tuh di bawah gue umurnya gitu. Karena gue lebih tua, mungkin gue dikasih kesempatan sama Allah, dikasih apa ya, dikasih pengalaman lebih daripada kalian, sedikit lebih sih gitu. Jadi mungkin gue akan sedikit sharing ya tentang tema hari ini, tentang kok hidup capek banget ya gitu. Wah, ternyata berat banget nih kok temanya hari ini gitu. Tapi sebelum ke temanya, mungkin gue ingin bacakan ayat Allah di ayat yang tadi gue bacakan di Mukodimah. Gue bacakan ulang ya, mungkin teman-teman juga kalau misalkan lagi pegang Al-Quran atau punya wudhu, yuk kita sama-sama kita membaca surat Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 156. Gue izin bacain ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Begini teman-teman, gue pengen baca sedikit artinya, mungkin nanti fullnya teman-teman bisa baca fullnya ya sendiri-sendiri. Yang mana artinya adalah, dan kami pasti, tuh, redaksinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Begitu ya. Gue stop di sini dulu. Kenapa gue stop di sini? Karena menurut ini relate sama tema kita hari ini. Gitu. Kok hidup capek banget ya? Pasti capek. Tadi sebenarnya gue udah sedikit mendengar dari Kak Tia ya pembukaan mukadimahnya itu, kita teringat dari tausiahnya Ustaz Hidayat Al-Mukarram bahwasanya ya hidup pasti capek gitu. Kalau nggak mau capek ya tinggal meninggal aja, mohon maaf begitu kan, emang betul itu.
Karena kenapa? Karena di surat Al-Baqarah ayat 155 aja Allah sudah menggaransi kepada manusia yang masih bernafas, sudah menggaransi akan dikasih 5 perkara itu. Apa 5 perkaranya? Ya Allah akan kasih, akan menguji kalian itu dengan sedikit ketakutan, dengan apa namanya kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kalian bayangin deh, satu aja Allah di antara 5 itu, satu aja Allah ujikan kepada kalian, capek nggak hidup itu? Capek kan pasti gitu. Apalagi 5-limanya Allah Allah ujikan kepada kita gitu, pasti capek. Kalau pertanyaannya adalah kok hidup capek banget ya? Bisa nggak sih hidup nggak capek? Nggak mungkin nggak capek, pasti capek karena kita hidup harus beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangankan beraktivitas, tidur aja capek gitu. Apalagi mimpiin horor pasti capek gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya adalah kok hidup capek banget ya pasti capek. Pertanyaan selanjutnya muncul lagi, apa sih yang membuat hidup kita terasa capek gitu. Nah, ini versi 2 ya, mungkin teman-teman kalau misalnya ada versi lain, please correct me gitu. Kenapa kita merasa capek dan capek itu pasti akan kita rasakan? Karena segala sesuatu yang kita lakukan dari bangun pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bukan karena Allah. Gini, Alhamdulillah gue dipertemukan sama teman-teman gue di Liko itu di hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis itu gue selalu ada Liko ya. Murobinya itu mungkin teman-teman bisa cek di IG-nya itu Roni Helmi, Bang Roni, itu seorang pengusaha pebisnis, tapi selalu Allah terus yang didahulukan. Ketika beliau ngomong, berbicara dari A sampai Z, tidak luput dari kata Allah. Selalu Allah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah, tabarak Allah, apapun itu selalu Allah. Karena kenapa? Karena beliau yakin bahwasanya hal apapun, sekecil apapun kita beraktivitas, utamakan Allah. Gitu. Jangan sampai nggak mengutamain Allah, ruginya minta ampun. Kenapa? Sudah mah kita capek, nggak ngutamain Allah pula, pasti capek lagi. Nah, jadi yuk kita sama-sama dari awal kita bangun pagi, bangun tidur sampai tidur lagi, ya kita terus Allah, Allah lagi, Allah terus itu, Allah terus. Karena ya pastilah dengan apa yang kita mulai dengan Bismillah, akhir dengan Alhamdulillah, ya capek pasti tetap akan ada capek, tapi ya dengan itu keberkahan pasti akan terus ada. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya lagi ada lagi itu, bagaimana sih cara kita agar bisa selalu menyerahkan diri kepada Allah, segala urusan kita tuh serahkan kepada Allah. Yang tadi gue sebutin di awal gitu. Dengan cara kita menyerahkan diri kepada Allah ya dengan dari hal kecil dulu, jangan berat-berat dulu. Misalkan gini, nanti kalau misalnya gue punya proyek besar, gue pasti akan mulai dengan Bismillah dulu gitu. Ya jangan. Ya dari awal aja dulu. Ketika bangun tidur, apa coba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuh, dari situ aja sudah Allah perintahkan. Ingat gua nih, kata Allah kan sarada apa namanya? Ingat gua dulu nih. Jangan sampai ketika bangun tidur handphone yang dicari. Siapa ayo? Gua sih kalau gitu. Kalau itu masih ketika bangun tidur yang handphone yang dicari ya, ya jujur gua juga masih kayak gitu. Cuma setidaknya ketika bangun tidur ya ingat Allah gitu dengan doa seperti itu. Nah, jadi dari hal kecil dulu kita harus selalu ingat Allah gitu. Jangan ketika ada proyek besar, ketika kita mau menghadapi masalah-masalah besar, baru ingat Allah. Ya, itu mah ya apa ya? Bagus sih, cuman ya akan kan segala sesuatu yang akan jadi kebiasaan pasti kan dari hal-hal kecil dulu kan. Begitulah. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada pertanyaan lain lagi gitu kan. Ada nggak sih tanda bahwa kita itu telah menjalani hidup dengan menyerahkan segalanya sama Allah gitu. Nah, gue pingin apa ya, pingin sharing lah masalah ini gitu ke kalian. Ini true story ya, real story gitu. Di hari Jumat pekan yang lalu, jadi bukan Jumat yang kemarin, Jumat yang lalu itu gue ketemu sama temen gue. Itu udah lama ketemu, kemarin ketemu, tiba-tiba ketemu, Allah pertemukan gitu. Dari jam 4 kita ngobrol ngalor ngidul sampai jam 9 malam. Coba bayangin berapa jam tuh. Apa aja yang kita obrolin dari masalah politik, dari masalah tentang Rusia Ukraina, dari masalah tentang ABCD kita obrolin, termasuk tentang kehidupan. Ada satu kalimat yang gua ke-trigger untuk menanyakan ke dia gini. Kapan sih lu merasakan posisi lu lagi ada di bawah?
Terus dengan santainya dia bilang gini, sekarang saat ini gue sedang merasakan posisi gue sangat di bawah. Padahal nih ya, ketika gue ketemu sama dia dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, itu nggak ada sama sekali gue ngeliat di raut mukanya dia, di wajahnya dia, kegelisahan, tidak melihat beban pikiran yang sangat besar, tidak melihat sama sekali. Apa namanya, fresh, selalu senyum gitu. Tapi ketika gue nih seperti itu, terus dia yang jawab, saat ini gue sedang mengalami hal-hal tersulit. Apa hal tersulitnya? Gue bilang gini, kalau misalnya lu ngerasa apa namanya nggak keberatan sharing sama gue, please sharing sama gue. Mungkin gue bisa ambil ibrohnya, mungkin gue bisa ambil pelajaran. Tapi kalau misalnya lu nggak mau sharing, nggak masalah. Tapi dia sharing sedikit masalah dia. Ternyata dia dan istrinya itu bekerja dua-duanya. Tapi porsi istrinya lebih besar daripada suaminya. Pendapatan dia dalam sebulan 50 juta, bisa dibilang 40 juta itu dari istrinya, 10 juta dari suaminya. Dia hidupnya hedon, dia sayang sama keluarga, keponakan-keponakannya, sepupunya, dia beliin barang-barang yang mahal. Bahkan dia bilang, dia beli itu nggak pernah ke mall-mall yang kecil. Dia selalu beli itu ke Mall Pondok Indah, ke Plaza Senayan, ke Plaza Indonesia, ke Grand Indonesia. Tuh, itu mall-mall yang besar. Tapi ketika di tengah-tengah pandemi, kantor perusahaan istrinya bangkrut. Udah dipastikan 40 jutanya hilang. Dia menghidupi 10 juta yang dimana sebelumnya karakternya anak-anak dan istri itu sudah terbiasa dengan kehidupan 50 juta. Dia 10 juta harus menanggung beban kehidupan istrinya, anak yang pertama kuliah di Trisakti, anak yang kedua kuliah di SMA Al Azhar, yang ketiga dia SD IP, Sekolah Islam Terpadu. Kebayang itu kata dia, sebulannya dia harus menyiapkan uang itu 14 juta atau 15 juta untuk mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan sampai akun bank itu diblokir. Kenapa diblokir? Karena dia nggak bisa bayar cicilan kartu kredit waktu itu. Singkat cerita dia tobat, terus dia nangis sama Allah, kembali sama Allah. Dia apapun Allah terus. Apa coba? Masalah kata dia, masalah-masalah yang di depan, debt collector datang ke rumah, yang lagi nagih hutang ada, tapi Allah kasih ketenangan dalam hati gua. Dengan tenangnya hati, maka tenangnya pikiran, jalan keluar pasti akan ada. Nah, korelasinya adalah ketika kita indikasi apa sih? Indikasinya apa sih kalau misalkan kita sudah menyerahkan diri kepada Allah? Yaitu dia, Allah pasti akan ngasih ketenangan dalam hati kita. Gitu. Kalau kita sudah berpasrah sama Allah, kita sudah apa-apa Allah, kita kembali sama Allah gitu. Masalah apapun yang terjadi sama kita pasti akan dihadapi dengan tenang. Yakin itu. Gua punya masalah, pasti. Teman-teman punya masalah, pasti. Gua punya masalah, tapi alhamdulillah gue bisa menghadapi dengan tenang. Kenapa? Ya, meskipun gue masih bergajulan ya, tapi setidaknya ya gue dapat nasihat-nasihat dari teman-teman, dapat pelajaran dari teman-teman, kembali sama Allah, terus sama Allah. Allah ingat, terus ingat Allah terus. Karena kenapa? Karena capek kita itu akan kalah dengan ketenangan hati. Hidup akan capek, pasti. Semua manusia, semua makhluk yang masih bernapas pasti akan capek. Itu sudah pasti. Karena Allah sudah janji di Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Tapi ada satu hal yang tidak semua orang, tidak semua manusia yang bisa dapatkan. Apa itu? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dia balik sama Allah. Allah terus. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Terus ganjarannya apa nih, Bang? Gitu. Ganjarannya apa nih? Ganjaran dari Allah kalau misalnya kita sudah menghambakan diri kepada Allah, kita sudah pasrah sama Allah, kita sudah ikhlas sama Allah, kita sudah ridho sama Allah. Yuk, kita baca surat Al-Fajr. Al-Fajr di surah Al-Fajr ayat kalau nggak salah 27 sampai 30. Mungkin teman-teman bisa bantu gua
Kalau ada Al-Quran di sampingnya dan masih punya wudhu, yuk kita baca surat Al-Fajr. Kalau misalkan di Quran gua itu di halaman berapa ya? Maaf ya teman-teman, sebentar. Al-Fajr itu. Atau mungkin teman-teman tahu Al-Fajr sekarang berapa? Maaf. Al-Fajr, Al-Fajr. Maaf ya teman-teman. Saya bukan hafiz Quran. Surat 89 Kak. 89 ya? Oh, jazakallah khair, akhi. Sebenarnya ya di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Tuh, Allahu Akbar. Kita baca arti di ayat 27. Di mana diawali dengan wahai jiwa yang tenang. Allah sudah menjanjikan kepada jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ridho, jiwa-jiwa yang ikhlas, kalau dia sudah memasrahkan kepada Allahnya, kepada Allah sudah memasrahkan dirinya, hidupnya kepada Allah, maka jaminan Allah adalah apa? Jiwa yang tenang, ikhlas, ridho. Kalau itu sudah ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, maka Allah sudah menjadikan kita apa coba? Yuk balik kepada ke gua, bahasa kasarnya gitu ya, bahasa bebasnya gitu. Balik ke gua, jadi hamba-hamba gua yang ridho dan balik kepada gua, maka gua akan siapkan surga. Allahu Akbar. Siapa yang mau masuk surga? Kalau gue sih mau. Kayak kenapa? Dari kalau misalkan kita korelasiin dari sama tema kita, kok hidup capek banget ya? Pasti capek. Nggak mungkin nggak capek. Tapi porsi capek itu akan kalah dengan tenangnya jiwa. Caranya gimana untuk apa namanya? Untuk menghadirkan ketenangan jiwa? Ya caranya balik sama Allah. Allah terus, Allah lagi. Dari mulai hal kecil gitu. Dari mulai bangun tidur, kita ingat sama Allah. Mulai mau masuk apa namanya? Mau masuk kamar mandi kita ingat sama Allah. Kita bercermin ingat sama Allah. Islam itu sudah mengajarkan kita dari hal yang kecil dari sampai ke hal yang besar itu libatkan Allah. Kalau kita sudah melibatkan Allah, maka Allah akan menjamin kita ketenangan dalam jiwa, keikhlasan dalam diri kita, keridoan dalam apa ya, dalam keseharian kita. Kalau itu sudah tertanam dalam jiwa, maka jaminan Allah apa dalam surat Al-Fajr yaitu surganya Allah. Jadi teman-teman yuk, kalau misalnya masalah capek mah udahlah gitu kan. Harus sekarang kan lagi banyak tuh apa namanya meme-meme di Instagram di mana hidup sedang capek-capeknya gitu kan. Apa gitu kalimat selanjutnya. Capek pasti hidup pasti capek. Pasti capek. Tapi dalam jiwa tidak semua orang, tidak semua manusia pasti dapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Caranya balik sama Allah. Kalau misalkan sudah tenang jiwa, tenang pikiran, pasti jalan keluar ada. Kalau sudah ada ketenangan dalam jiwa, maka Allah jaminannya apa? Surga. Jadi teman-teman, jadi gua berkata-kata, gua berbicara saat ini bukan berarti gua paham akan hal itu, tetapi yuk kita sama-sama kita apa namanya kita terapkan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam diri kita selalu libatkan Allah gitu ya teman-teman. Mungkin dari gua itu aja apa namanya sedikit materi atau sedikit sedikit pengalaman hidup gua, pengalaman hidup temen gua yang tadi gua share ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat dan ilmu yang bisa teman-teman ambil ya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang baik itu dari Allah datangnya.
apabila ada kata-kata yang tidak berkenan itu dari saya datangnya. Nah, apapun kalaupun misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kembalikan ke Katia. Silakan Katia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, dari Kak Rupiah, intinya kita tuh harus selalu ingat Allah, kembali lagi ke Allah untuk mendapatkan ketenangan hati. Oke, aku pengen tahu deh pendapat dari Kak Dini itu gimana, Kak? Aku langsung aja ke Kak Dini ya, Kak. Silahkan, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapin makasih ya Kak udah undang sama tim Jovisa udah undang aku sama Kak Ruri ya buat sharing bareng sama teman-teman. Terus aku juga mau bilang makasih sama teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat sharing bareng ya di malam hari ini. Sama sih sebenarnya sama Kak Ruri juga aku ilmu aku mungkin nggak sebanyak sama kayak teman-teman gitu. Pengalaman aku juga mungkin belum banyak kayak teman-teman. Jadi ini sharing aku secara pribadi, sharing ringan yang aku tahu ya dari pengalaman-pengalaman aku, dari hal-hal yang aku lihat dari ya pengalaman intinya ya dari pengalaman aku. Itu tadi yang dari Karudi kan udah dijelasin semua ya. Intinya orientasinya kan ke Allah ya. Jadi tema kita kan kali ini bahasannya tentang kok hidup capek banget ya. Kenapa kita tuh hidup ngerasanya capek banget. Ya, yang namanya hidup di dunia kita tuh kan pasti dikasih yang namanya masalah, ujian, cobaan, terus lagi di fase yang namanya fase kehidupan di dunia itu yang emang namanya dunia ya tempatnya capek gitu, tempatnya kita bersusah payah, tempatnya kita ngerasa lelah gitu kan. Benar tadi kata Karuri kalau emang kita nggak mau ngerasa capek ya salah satunya ya jalan satu-satunya tuh ya berpulang kayak gitu. Cuman apa emang kita udah punya cukup bekal kah gitu untuk berpulang itu kayak gitu. Nah, mungkin dari kita ngerasa kayak capek tuh awalnya ngerasa nggak sih kayak dari fisik gitu loh Kak. Teman-teman mungkin ngerasa ya capek tuh awalnya ngerasa dari fisik. Terus makin lama tuh kita makin ngerasa capek karena makin dihantuin rasa capek itu dari pikiran kita. Jadi yang awalnya mungkin kita ngerasa capek itu secara fisik, terus akhirnya mempengaruhi secara psikologis kita, secara pikiran kita, yang dimana nantinya itu biasanya kita bakalan lari ke spiritual. Maksudnya ke spiritual tuh yang kayak di titik dimana kita bilang sama Allah kayak ya Allah aku capek gitu. Padahal kan sebenarnya kita sebagai seorang hamba yang kita tuh harusnya udah tahu kan kalau kita itu diciptain tuh sama Allah ya sebaik-baiknya makhluk. Kita itu hamba yang terpilih gitu. Nah, harusnya kita tuh percaya bahwa kita tuh punya Allah yang punya kekuatan yang nggak ada yang bisa nandingin gitu. Punya Allah yang maha besar, yang bisa ngatasin semua masalah yang kita punya gitu. Jadi ya sebenarnya eh, kalau dibilang capek ya pasti capek, tapi kalau bisa kan kita usaha biar kita tuh nggak capek ya, biar tadi yang kata Karori bilang, yang intinya tuh utama kita tuh dapetin yang namanya ketenangan jiwa. Biasanya kayak gini, kalau kita ngerasa capek, kalau bisa ya, ini mah pengalaman pribadi juga ya, dan reminder juga buat diri aku pribadi sampai sekarang, sampai saat ini, karena aku juga masih suka ngerasa capek, kadang kayak suka bilang ya Allah aku capek, padahal kan sebenarnya harusnya nggak boleh kayak gitu. Ya paling kayak gini, kalau biar kita usaha ya biar kita nggak ngerasa capek ya paling dari capeknya kita, lelahnya kita itu kita coba jadiin milah gitu. Kalau kita orientasinya ke urusan dunia, berarti kan kita orientasi kita ke hasil ya. Kalau misalnya kita udah usaha ngelakuin sesuatu buat nyelesain masalah atau apapun itu, kalau kita orientasi ke hasil, mau nantinya kita gagal, berarti kita ngerasa itu bakalan kecewa gitu, karena usaha kita ya sia-sia. Tapi kalau misalnya kita ngelakuinnya tuh lillah karena Allah gitu kan, berarti usaha yang kita lakuin tuh mau nantinya gagal pun kita nggak bakalan ngerasa sia-sia gitu, nggak bakal ngerasa kecewa karena mikirnya ya hasil tuh ya Allah yang nentuin kayak gitu kan. Hasil tuh ya yang tahu mana baiknya tuh ya Allah gitu, bukan kita kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah niat nih, kayak dari awal udah niat karena Allah gitu kan, berarti kan itu tuh udah termasuk hitungnya dalam nilai kebaikan.
kayak gitu. Kalau misalnya nilai kebaikan itu kan biasanya digantikan dengan pahala ya. Yang pahala itu juga nggak cuma satu dua tapi berlipat-lipat. Biasanya Allah gantiin berlipat-lipat gitu pahalanya. Nah, makanya coba usahain lelahnya kita tuh jadi milah. Terus jangan lupa juga kita tuh coba buat hadirin Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakuin. Eh, di pribadi aku waktu itu pernah aku ngerasa kayak aku lagi ada di posisi titik capeknya aku mungkin ya. Jadi waktu itu jadi aku sadar mulai saat itu tuh aku selalu masukin dalam permintaan aku ke Allah tuh kayak aku pengen dalam lingkungan aku, orang-orang yang aku kenal atau sekeliling aku dan buat berpengaruh ke diri aku pribadi tuh biar aku tuh dalam setiap detik yang aku lewatin aku tuh ingat sama Allah dalam setiap hal dan kegiatan yang aku lakuin tuh aku selalu libatin Allah gitu. Jadi jangan lupa kita tuh libatin Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakuin. Em, Hadirin Allah itu tuh sebagai penolong kita, lakuin kerjaan yang kita lakuin itu sebagai ibadah, sama jangan lupa doa itu sebagai usaha yang kita lakuin juga kayak gitu. Dan satu lagi yang ngerasa kita capek itu biasanya kita terlalu bertumpu sama diri kita sendiri. Kita nggak tanpa kita sadarin kadang ya kita tuh ngelakuin sesuatu tapi kita tuh nggak libatin Allah gitu. Jadi kita terlalu merasa pede bahwa oh aku bisa nih nyelesain masalah ini sendiri gitu. Tapi kita lupa sebenarnya harusnya kita libatin Allah kayak gitu. Nah, sedangkan Allah yang maha besar gitu, kita hamba yang lemah gitu, yang nggak apa namanya nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu, tanpa bantuan Allah kayak gitu. Jadi jangan lupa balik lagi ya libatin Allah kayak gitu. Nah, terus intinya kalau misalnya kita udah ngerasa capek kayak gitu kan berarti kita udah tadi ya jadiin lillah jadi lelah, jadiin lelah jadi lillah, terus hadirin Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakuin dan jangan bertumpu sama diri kita sendiri, tapi kita harus bertumpu sama Allah. Nah, kalau misalnya kita udah ngelakuin usaha semaksimal yang kita bisa, nah balik lagi kita larinya ke tawakal. Kayak gitu kita serahin semuanya sama Allah. Makanya masukkan di pertanyaan kan bagaimana cara kita bisa selalu menyerahkan segala urusan kita tuh ke Allah ya, caranya itu biar tawakal. Tawakal ke Allah, kita serahin semua uh, urusan kita sama Allah. Tapi gini, teman-teman pernah nggak kayak mungkin ngerasa kita itu belum usaha tapi udah mau tawakal aja kayak gitu loh. Jadi kadang orang tuh belum apa-apa udahlah pasrah aja sama Allah gitu. Padahal belum usaha semaksimal yang kita bisa. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau kita tawakal itu tuh kita tuh harusnya udah yakin, kita percaya bahwa segala urusan yang kita punya kayak gitu, itu tuh bakalan Allah selesain kayak gitu. Allah bantu selesain dan kita udah yakin gitu sama Allah, intinya 100% yakin sama Allah kayak gitu. Terus masuk ya kalau misalnya apa namanya tanda-tanda kan ada ya pertanyaan di sini tanda-tanda bahwa kita tuh lelah ngejalanin hidup gitu. Kalau misalnya bentar, adakah tanda bahwa kita itu lelah ngejalanin hidup ya dengan nyerahin segala sesuatu kepada Allah padahal sebaliknya. Jadi kalau kalau misalnya kita udah ngerasa kita tawakal harusnya kan kita yakin ya. Yakin sama yang udah Allah tetapin, Allah rencanain buat hasil yang udah kita lakuin. Nah, harusnya kalau misalnya kita udah tawakal tuh tandanya biasanya kan kita bakalan ngerasa kayak hati kita tuh lebih tenang, terus mental kita tuh biasanya lebih stabil kayak gitu. Dan kita tuh nggak kecewa kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita gagal, kita tuh nggak ngerasa kecewa, kita tuh nggak ngerasa sia-sia sama hasil yang udah kita dapetin gitu di akhir dari usaha yang kita lakuin kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh sebenarnya sebagai makhluk Allah tuh kalau di dunia itu eh, kita tuh mikirnya sebenarnya jangan jangan saat ini aja gitu, jangan 3 tahun, oh 3 tahun ini, oh 5 tahun ini, tapi kita tuh harusnya mikirnya luas karena kan apa ya konteksnya tuh kalau kita kan mikir saat ini, tapi kalau Allah tuh mikir tuh panjang. Jadi kalau misalnya kita dikasih gagal saat ini, barangkali dari gagalnya kita saat ini tuh ya apa salah satu jembatan jadi salah satu jembatan buat kesuksesan kita di yang akan datang nanti kayak gitu. Jadi ya Allah tuh nyiapin sesuatu yang misalnya kita gagal sekarang ya buat nanti ke depannya kayak gitu.
Jadi kita ya harus positif thinking terus lah ke Allah kayak gitu intinya ya. Terus kalau misalnya masuk ke pertanyaan terakhir, ada ganjaran apa kalau misal kita udah nyerahin semua segala sesuatunya ke Allah gitu. Kalau di aku udah, kalau Karoli kan tadi masuknya ke surat Al-Fajr ya. Kalau di aku di surat At-Talaq ya ayat 2-3 itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya suratnya sama baca artinya. Dimana kalau misalnya kita udah pasrahin semuanya sama Allah, itu biasanya nanti hati kita balik ya lebih tenang, terus hidup kita jadi lebih tentram. Terus kalau misalnya udah pasrahin semuanya ke Allah, ya kita bakalan apa ya, dapat rezeki itu dari hal yang nggak kita duga-duga gitu loh Kak. Pokoknya intinya bakalan lebih tenang, lebih sabar lagi, lebih nerima intinya kayak gitu. Jadi dari secara keseluruhan intinya ya jangan lupa kita harus libatin Allah dalam setiap detik kita yang kita laluin. Dan jangan lupa libatin Allah dalam setiap hal sama kegiatan yang kita lakuin kayak gitu. Intinya sih itu sih Kak dari kok kenapa ya hidup nih capek banget gitu. Ini untuk reminder diri aku juga ya Kak pribadi. Ini aku minta maaf ya kalau misalnya aku ngejelasinnya juga agak belepotan karena emang ya public speaking aku juga kurang bagus kayak gitu. Terus materi apa maksudnya penyampaian aku yang aku sampaikan ini juga ya mungkin teman-teman lebih banyak taunya lah dibanding aku kayak gitu. Jadi aku minta maaf kalau misalnya banyak kurangnya kayak gitu ya. Ya mungkin itu sekian Kak dari aku. Masya Allah. Ya Kak, nggak apa-apa. Kita juga di sini sama-sama belajar ya Kak. Oke, aku jadi pengen nanya nih Kak, boleh nggak? Boleh. Ini kan tadi banyak menyinggung ya, kita tuh harus selalu libatin Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, gimana sih Kak cara kita menjaga keistiqomahan itu untuk selalu libatkan Allah dalam setiap hal apapun gitu? Karena kan kadang-kadang ya iman manusia itu ada naik turunnya gitu. Ya, Ya, coba boleh dari Kak Ruri dulu mungkin. ya, hari ini mau gambreng enggak? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, pertanyaannya berat sih. Saya juga masih ingin bertanya ke kakak justru ke Tia nih, bagaimana caranya? Cuman yang saya lakuin ya kak ya, yang dan teman-teman, please correct me kalau misalkan ada yang keliru. Karena jujur, kalau gue sendiri itu nggak bakalan bisa. Gue selalu pegang filosofi dari sapu lidi ya, gitu. Jadi kalau misalkan sapu lidi satu gitu nyapu sampah itu atau apa namanya debu-debu atau apapun itu kan susah ya. Bahkan mungkin bisa patah sapu lidinya gitu. Tapi kalau misalnya kita sapu lidinya itu banyak terus diikat dengan kencang, sampah yang banyak pun pasti bakal beres. Nah, filosofi itulah yang gue ambil. Kenapa? Karena gue tahu apa namanya kapasitas diri gue. Kalau gue sendiri jalan sendiri nggak bakalan bisa. Makanya kenapa gue tuh selalu cari sana sini teman-teman yang soleh, komunitas-komunitas yang baik buat gue gitu. Komunitas-komunitas yang mana bisa memberikan kontribusi yang baik buat gue gitu. Nah, makanya alhamdulillah dengan izin Allah gue diperkenalkan sama teman-teman gue di hari Kamis, ada Liko Kamisan. Itu teman-teman yang Masya Allah baik banget. Dan alhamdulillah kalau misalnya setiap di luar Liko pun kalau misalnya kita ketemuan ngobrol sama mereka itu nggak lepas dari kata-kata tabarakallah, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah, apapun itu Allah terus. Dari situ ketika gue melenceng nih, diingetin, kadang rasa malu ada, ya begitulah kurang lebih. Dan komunitas itu kan setiap satu pekan sekali datang ya. Jadi alhamdulillah murabinya itu care sama kita gitu, selalu nanya, bagaimana pekan kemarin, ada masalah apa, selalu kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya melenceng-melenceng sedikit dilurusin lagi. Itu sih Kak cara istiqomah saya gitu. Masya Allah, terima kasih ya Kak. Itu untuk reminder aku juga sih. Oke, kalau dari Kak Dini gimana Kak? Ya kalau dari aku ya Kak, kalau untuk istiqomah emang sebenarnya susah ya Kak, sulit, nggak gampang.
Jadi kalau aku pribadi, emang aku juga masih suka naik turun ya Kak. Jadi kalau aku selain kalau Kak Ruri kan selain dari lingkungan ya. Kalau aku lebih ke kayak mungkin usaha aku tuh lebih ke kayak bangun konektivitasnya sama Allah. Kayak mungkin dari hal yang ringan dulu ya, kayak dari sholat itu pokoknya jangan sampai tinggal yang 5 waktu itu. Karena kalau kita udah bangun konektivitas kita sama Allah, ya mau kita ngalamin masalah apapun kayak gitu, atau ngelakuin sesuatu hal yang kita pengen kayak gitu, ya Allah tuh bakalan kabulin, Allah bakalan permudah tuh ya, karena kita udah bangun konektivitas kita sama Allah gitu. Terus udah gitu, kalau ini usaha kayak coba zikir kayak gitu ya, mungkin hal simpel sih sebenarnya Kak. Kayak kita tuh pegang tasbih yang kecil. Kadang ada kan kita suka lihat ya orang di jarinya tuh kayak ada tasbih kecil gitu kan ya. Nah, sebenarnya gini, aku tuh pernah nyoba pegang tasbih kecil. Karena kan emang sebelumnya kayak kok ngeliat orang kok kayak Masya Allah gitu ya. Ngeliat orang tuh kok suka baca apa zikir gitu ya, suka pakai tasbih di jarinya. Dan waktu itu aku coba terapin gitu, dan alhamdulillah sih, maksudnya di diri aku tuh apa namanya, ini banget loh, terlaksana gitu. Jadi kalau kita pegang tasbih tuh kayak langsung keinget, oh ya jangan lupa baca kayak gitu, jangan lupa baca gitu. Terus ya sering-sering lah istighfar gitu kan, kita pasti banyak banget dosanya ya, terutama aku kan banyak banget dosanya, jadi kayak sering-sering aja istighfar, coba bangun konektivitas sama Allah gitu. Terus cari lingkungan yang baik, terus coba follow kayak akun-akun yang apa ya, yang buat reminder-reminder gitu kan, biasanya ada ya banyak dari video-video ataupun postingan kayak foto bertulisan kayak gitu yang ngingetin kita sama Allah lagi gitu. Pokoknya kalau bisa sih setiap ada masalah ingatnya Allah. Mau berangkat ingatnya Allah. Kayak mau mandi juga ingatnya Allah. Lagi bangun tidur juga harus ingatnya Allah kayak gitu. Usahain sih terus ingatnya Allah. Kalau aku pribadi gitu sih Kak. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Huri sama Kak Dini. Oke, kita langsung aja mungkin ya Kak ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman Sobat Jepisah yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand. Di luar tema juga nggak apa-apa sih Kak. Maksudnya kalau misalkan mau ini tips-tips jadi Joe Visa itu kayak gimana gitu. Saya Ya, boleh. yakin itu teman-teman di sini tuh capek karena itu rata-rata. Enggak sih. Iya, capek karena menanti jodoh. Bisa itu bisa langsung via video mungkin bisa ya kayaknya nggak usah pakai chat. Boleh, boleh. Kita mulai dari yang raise hand dulu mungkin ya Kak, sambil nunggu yang nulis di Oh, kolom chat. mangga silakan. Oke, silahkan Kak Fatur bisa on cam dan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Tia. Mohon maaf izin bertanya, tapi di luar materi ini Kak Ruri atau Kak Dini Tia. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana cara untuk mendapatkan nur Nabi Muhammad SAW yang bikol bin Salim, yang hatinya salim. Kan kita tahu kalau beliau itu semasa kecilnya sempat untuk dibasuh atau dibersihkan. Nah, sedangkan kita ini kan kayak beda ya, kita pada manusia pada umumnya. Mungkin itu dari saya. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, mau dari siapa dulu nih Kak yang jawab? Dari Kak Dini dulu atau Kak Uri dulu? Terserah. Masya Allah ini Kak siapa namanya? Kak Coba Fatur ya. Kak aku Kak Fatur, Masya Allah itu pertanyaannya Allahu Akbar. Tapi Masya Allah, ini sharing sih kali ya, Kak Fatur ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya pun
Masih banyak belajar sih kalau masalah itu. Cuman mungkin saya ingin memperjelas pertanyaan dari Kak Fatur tadi, maksudnya bagaimana cara mendapatkan nur dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, begitu ya Kak Fatur ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nurnya hatinya beliau. Oh, hatinya beliau. Ji. Wow, Masya Allah. Oke, mungkin saya coba ya Kak Fatur. Kita sharing aja ya Kak ya di sini ya, temanya ya. Karena saya pun jujur masih jauh dari kata apa ya, eh, eh, baik dan saya pun masih mempertanyakan gitu, apakah saya pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti gitu. Karena ya saya tahu akan diri saya sendiri gitu Pak. Cuman kalau misalkan saya apa namanya bukan sering sih, beberapa kali dengerin tausiahnya Ustaz Khalid Basalamah ya, bahwasanya beliau kan eh, apa ya, kuat di risalah-risalah kenabian ya gitu. Jadi ya diusahakan kita itu ya selalu ngikutin sunnahnya Rasulullah gitu. Maksudnya gini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu kan. Kalau misalnya kita nggak kenal sama Rasulullah, ya pasti kita nggak bakalan sayang sama Rasul. Kalau misalnya kita nggak sayang Rasulullah, ya otomatis sama sunnah-sunnahnya pun ya kita nggak bakalan aware gitu, nggak bakalan cinta. Gitu. Jadi ya kalau saya pribadi, uh, bagaimana caranya ya supaya bisa seperti itu ya, apa ya? Pertama saya kenalin dulu nih Rasulullah seperti apa. Melewati apa? Melewati ya pasti dari ceramah-ceramah Ustadz yang mumpuni. Yang kedua, beli buku Sirah Nabawiyah. Apa sih yang dilakukan Rasulullah di awal waktu ketika bangun pagi sampai tidurnya, apa sih yang dilakukan? Meskipun jujur itu masih berat bagi saya ketika saya baca buku Sirah Nabawiyah itu, Masya Allah, Allah Akbar itu, bagi saya itu susah banget untuk istiqomah menjalankannya gitu. Cuman ya itu harus gitu. Ya mungkin itu sih Kak Fatur, mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi pasti ya saya mengenal dulu sosok Rasulullah seperti apa, lewat sirah-sirah Nabawiyah, lewat cerita atau kisah dari para asatid yang mumpuni. Kalau saya dari Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Ahdi Hidayat, dan juga memberi buku sirah Nabawiyah gitu. Mencoba untuk hal-hal kecil dulu siapa yang dilakukan sama Rasulullah begitu. Begitu sih Kak Fatur, mungkin Kak Dini mau menambahkan. Iya, Kak Fatur, terima kasih sebelumnya pertanyaannya, Kak. Kalau dari aku pribadi ya, ini pertanyaannya kan emang berat banget ya buat aku karena emang aku juga sama belum apa namanya, kayak masih banyak kurangnya apalagi dalam uh, apa ya, mengenal Rasulullah gitu kan, Kak. Cuman waktu itu aku pernah lihat postingan di Instagram, waktu itu postingan dari Ustadz siapa gitu aku lupa. Di situ tuh ada, maksudnya kayak kita biar dapetin syafaat ya Rasulullah tuh ya, dia waktu itu nunjukin satu buku yang waktu itu juga aku tertarik sih. Insya Allah semoga nanti bisa kebeli bukunya, yang judulnya itu Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad kayak gitu. Itu dari Imam At-Tirmizi gitu, dari Ummul Qura kalau nggak salah. Nah di situ tuh intinya, kalau yang ini ya, yang dari yang aku tangkap sih, kita ya pastinya harus tahu dulu ya Nabi Muhammad itu gimana, maksudnya dari secara mengenal secara pribadinya dulu, kemudian kita baca sejarah-sejarahnya gitu, terus pasti ntar dari situ kita bakalan tumbuh rasa cinta gitu sama Rasulullah gitu sendiri. Nah, insya Allah semoga semoga nantinya bisa dapat syafaatnya kayak gitu. Nah, di situ sih di apa ya, di video itu waktu itu dibilangnya, coba kita baca deh buku itu karena di situ katanya ditulis detail rinci tentang keseharian yang dilakukan sama Rasulullah, terus apa-apa aja yang Rasulullah lakuin lah, intinya kayak gitu. Semoga aja nantinya bakalan hadir gitu dalam
entah itu ya semoga ya Kak, maksudnya kita bisa dapat syafaatnya nantinya kayak gitu. Cuman ya ini juga aku masih harus terapin sih di aku pribadi gitu Kak. Mungkin itu sih Kak Fatur kalau aku. Soalnya waktu itu aku emang sempet banget lihat postingan itu dan aku sempat screenshot kalau nggak salah fotonya ya. Ntar aku coba cek di HP deh. Kalau nggak salah judulnya itu deh, Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad. Dan itu bener-bener postingannya waktu itu ngena banget ya aku. Gitu sih Kak Fatur. Oke, di mana Kak Fatur? Masih adakah Kak Fatur? Gih, Oke, cukup. Terima kasih banyak Kak Ruri, Kak Cynthia. Kak Ruri sama Kak Dini, sebelumnya aku mohon maaf ya ini ganti device, nggak on cam karena ada trouble. Ya nggak apa-apa. Oh iya. Hmm. Kita lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat aja ya Kak. Ini ada pertanyaan yang dasar tapi kayak ngena banget gitu. Nah, dari Kak Azizah. Izin bertanya Kak, tadi kan dibilang kita usaha dulu yang maksimal. Sebenarnya usaha yang bisa dibilang maksimal itu seperti apa sih Kak? Nah, boleh dari Kak Dini dulu deh. Kalau dari aku ya Kak, usaha yang maksimal kayak gini. Kalau aku pribadi, usaha maksimal itu kayak misalnya gini, kita aja kalau mau dapetin gini, kalau misalnya kita ulangan ujian gitu, kita mau mau dong pasti dapetin nilai 100, ya kan? Nah, kalau misalnya usaha kita kayak maksudnya kita kayak cuma sekedar baca-baca biasa aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya baca-baca biasa terus kayak ya udah gitu, udahlah ntar tenang ujiannya udah bisa gitu, ternyata hasilnya tuh ya emang bakalan sesuai nggak sih gitu kira-kira sama usaha yang kita lakuin kayak gitu. Kalau aku sih, kalau aku pengen sesuatu yang aku pengen dapat nilai 100 ya aku lakuin aja usaha yang maksimal tuh yang benar-benar kita tuh sampai di apa ya, semaksimal yang kita bisa loh. Kayak misalnya nggak cuman baca tapi contoh ya nih, nggak cuman baca tapi ya coba kerjain latihan soal atau kita lihat-lihat video tentang pelajaran lainnya kayak gitu sampai yang benar-benar kayak udah mentok. Tapi jangan cuman ini ya, cuman usaha yang lebih ke dunianya gitu, tapi jangan lupa usahanya tuh kayak yang kita juga coba coba sholat tahajud gitu, coba sholat duha, baca baca doa, minta doa orang tua gitu. Terus jangan lupa zikirnya juga. Kalau misalnya mau kerjain soal ya dibaca doa dulu kayak gitu. Itu selama ngerjain soal kalau bisa sambil sholawat. Pokoknya intinya usahanya itu yang maksimal tuh nggak cuman usaha yang kita lakuin secara eh, ini ya fisik itu segala macam, tapi batinnya juga ya lebih ke Allahnya juga gitu. Kalau bisa lebih utama tuh ya yang ibadah kita ke Allah kita. Ya balik lagi tadi, sambungin konektivitas kita sama Allah kayak gitu sih kalau usaha maksimal yang menurut aku ya, menurut aku itu sih Kak. Itu Kak Aziza, maaf kalau ada kurangnya, itu kalau dari aku pribadi ya. Oke, Mungkin dari jadi ya, dari Kak Ruri boleh Kak? Kak Ruri kemana ya? Halo Kak? dari internetnya putus katanya. Enggak. Hmm. Oke, jadi usaha yang maksimal itu harus balance ya Kak antara Ya, doa dan usaha itu. ya usaha secara pribadi gitu sama doa juga jangan lupa. Pokoknya intinya libatin Allah juga. Berarti jalur langitnya juga harus jalan ya Kak? Iya, tadi ngomong tuh bener, bumi sama usaha langit katanya gitu. Iya Ya, benar. pun ya Kak Ita, udah dikoreksi aku. Ya, pokoknya intinya hasil tuh Allah yang nentuin. Tapi kalau kita udah punya target, kan kita nggak ada salah dong usaha. Nggak ada salah kita punya target. Kita usaha semaksimal kita. Nah, hasilnya balik lagi Allah yang nentuin kayak gitu. Ya, karena pada sejatinya manusia itu hanya bisa merencanakan, hasil akhirnya tetap ada di tangan Allah. Ya, betul. Hasilnya di tangan Allah. Tuh.
belum masuk lagi ya. Itu takarar ya udah. Udah masuk lagi. Mm-mm. Nanti Kak Ruri masuk langsung suruh menjawab pertanyaan. Mana Kak Ruri? Belum join? Halo, halo. Halo, Apa halo. ya, keluar. Sinyal ya Kak? Iya betul, maklum di perbatasan. Ya Kak, nggak apa-apa. Oke Kak, tadi dari Kak Dini udah eh, sharing mengenai usaha yang secara maksimal itu kayak gimana. Sekarang menurut Kak Ruri gimana Kak? Pertanyaannya Sebenarnya teh, aku bacain lagi ya gimana? Kak. Dari Boleh, boleh, Kak boleh. Aziza. Pertanyaannya itu, izin bertanya Kak. Tadi kan dibilang kita usaha dulu yang maksimal. Sebenarnya usaha yang bisa dibilang maksimal itu seperti apa sih Kak? Oke. Oke, Kak Aziza, saya terakhir. Sebenarnya sih hampir tadi sebelum keputus sudah menyimak dari Kak Dini. Hampir sama sih kurang lebih sama Kak Dini. Tapi intinya sampai batas mana sih, seperti apa sih ikhtiar kita secara maksimal itu, kalau saya pribadi, pandangan saya pribadi ya, gitu. Yang pasti pertama, uh, ikhtiar yang kita sudah apa ya, sudah all out gitu. All out dalam artian adalah kapasitas kita itu sudah kita kita serahkan gitu. Contoh misalkan, kayak misalkan saya cerita ini ya, cerita saya masuk di gitu. Usaha saya untuk masuk di production. Kenapa saya ingin masuk di production? Karena saya awalnya ingin berdakwah lewat dunia entertain atau visual. Tapi saya enggak pede di depan kamera. Halo, assalamualaikum. Ini aman ya sih saya? Aman Kak, aman. Aman, aman, Kak, aman. Tadi masalah nge-flip. Jadi saya ulang lagi. Contoh misalkan saya mencontohkan diri sendiri dulu. Saya ingin masuk ke big production. Kenapa dulu saya mau masuk ke big production itu? Karena saya ingin berdakwah lewat dunia entertain atau visual, video, film. Nah, tapi pertanyaannya adalah, saya pede nggak di depan kamera? Jujur, saya tuh nggak pede di depan kamera. Bahkan ketika saya casting pun, saya lupa dialog yang sudah saya hafalkan. Apa usaha saya? Saya pikir usaha gue harus maksimal. Karena tujuan gue adalah baik. Gitu. Ya, pertama, meskipun saya nggak punya basic, saya lihat dulu nih di YouTube seperti apa, cara apa casting itu seperti apa. Jadi cari tahu dulu apa yang akan saya tempuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah cari tahu, coba apa namanya, dalemin gitu, pelajarin. Ketika nanti saya berusaha berikhtiar, maka saya sudah punya peluru. Dan yang ketiga, ya sudah kita cari tahu, terus saya sudah dalemin, ya udah, go ahead gitu. All out. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi nanti, ya ya itulah usaha maksimal saya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi maksudnya hampir sama dengan tadi, bahwasanya ya kenali potensi kita dulu. Kalau misalkan kurangnya gua di sini, ada kekurangan di sini, ya gua harus pelajari. Jangan sampai gua kurangnya di sini, ya udah gua yang ada aja gua maksimalkan. Ya nggak juga seperti itu gitu. Contoh misalnya mau masuk PNS. PNS itu kan ada beberapa tahapan ya, beberapa tes yang harus dilalui. Nah, pasti kita ada salah satu yang kita kuasai, tapi apa yang lain kita nggak kuasai. Nggak mungkin kan kita nggak berusaha untuk mempelajari itu. Pelajari itu. Seperti halnya yang lain, misalkan ada satu tujuan yang akan kita tuju. Syaratnya apa yang untuk masuk kita, yang akan kita tuju itu? Syaratnya adalah A, B, C, D, E. Ya, lima-lima itu kita harus pelajari. Gitu. Nah, terlepas dari itu semua nantinya hasilnya seperti apa, yang penting lima itu kita sudah berusaha untuk mempelajarinya. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, Masya Allah. Gimana, Kak Azara?
Kak Azizah, mohon maaf. Halo, Mungkin next kali Kak. Next dulu kali ya. halo. Suara aku aman nggak Kak? Ini kayak nge-freeze. Aman, aman, aman. Aman, aman. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang di kolom lagi ya Kak. Boleh, Ada boleh. yang tanya nih Kak. Dari Kak Ashalistira. Pertanyaannya, mau tanya Kak, kenapa setiap kita mau belajar lebih baik dari sebelumnya, tapi teman yang dulu sering bersama kita malah memilih menjauh dari kita? Apakah itu petunjuk dari Allah kalau teman yang selama ini bersama kita itu bukan teman terbaik? Mohon penjelasannya Kak, terima kasih. Mau Kak Dini atau siapa? Saya dulu kali ya. Tadi Kak Dini, sekarang saya. Boleh Kak. Tadi maaf, tadi siapa yang bertanya? Maaf. Tadi Kak Ashalistira. Ya, Kak Listira. Asa ya. Kak Asa, terima kasih sudah bertanya. Insya Allah ini pertanyaannya, wow. Gini, kalau kata teman saya mah, itu ada seleksi kan ya, seleksi alam. Jadi gini, ketika kita belum memutuskan hijrah, itu kan banyak teman-teman yang dari berbagai kalangan, dari berbagai sifat, dari berbagai latar belakang. Kita masuk tuh semuanya. Ya bukan berarti sudah berhijab pun nggak pilih-pilih gitu. Cuman ya kita harus memang pilih-pilih. Cuman tidak dijadikan untuk teman karib kalau misalkan memang ada yang tidak kurang bermanfaat untuk kita. Itu kan sebelum kita hijrah itu kan pasti global di sana itu menumpuk gitu. Ada teman dari sini, dari A, dari B, dari C gitu. Ketika kita sudah memutuskan A, gitu, pasti akan ada teman-teman yang kontra gitu. Nah, itu kalau teman sebenarnya seleksi alam. Nah, kalau misalkan kita sudah memutuskan A dan ada beberapa teman-teman yang berguguran, ya itu oke nggak masalah. Saya yakin Allah akan gantikan dengan teman yang lebih baik lagi. Saya cerita diri saya ya, mohon maaf. Kita sharing, di sini temanya sharing. Tahun 2018 ke belakang, saya jujur saya nggak pernah khatam Quran. Even itu di bulan Ramadan, saya nggak pernah khatam Quran. Di awal-awal doang saya semangat baca Quran, tadarus Al-Quran, tapi di pertengahan melempem. Di tahun 2018, qadarullah, FMM mengeluarkan short movie Cinta Subuh. Itu pertama movie Islami yang saya tonton. Merasa ketampar sih, ketampar banget. Dari sana saya ngerasa itu kok kok apa ya filmnya kok ngerasa enak ya gitu. Saya tonton lagi. Dari situ beranjak saya mencari jati diri kurang lebih seperti itulah. Saya cari komunitas-komunitas yang merupakan yang menurut saya bermanfaat waktu itu dulu ada komunitas ngobrol yuk yang di yang diinisiasi sama Teguh Wisnu. Ngobrol yuk saya ikutan. Terus apalagi ya saya ikutan. Saya sampai ikutan ke apa sih yang Ari Untung itu yang di Senayan. Saya jadi panitianya, saya ikutan. Mencoba cari jati diri dan mencoba cari komunitas-komunitas yang baik dan teman-teman yang baik. Teman-teman yang dulu gimana? Berguguran. Wah, lu soalin, lu sibuk sekarang, lu ini, lu itu, lu nggak asik, lu nggak pernah ngumpul lagi sama kita. Pasti itu akan ada. Ya itu seleksi alam, kata teman saya. Tapi alhamdulillah, dari situ banyak Allah kasih ke saya teman-teman yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi jangan 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 heran kalau misalkan teman-teman atau kakak yang bertanya itu memutuskan A atau berhijrah karena Allah, pasti akan ada teman yang berguguran. Tapi jangan jangan khawatir, pasti Allah akan kasih yang terbaik. Itu kakak. Kalau dari saya.
Silakan Kak Tia, saya kembalikan kepada pembaca. Katia, mana Katia? Tolong langsung aja kali ya, ke aku Oke, ya. ya. Kak. Boleh, 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 boleh. Maaf Kak, nge-lag tadi. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ini buat Kak Listira ya. Makasih Kak udah atas pertanyaannya. Eh, sama sih, nggak beda jauh sama Kak Ruri juga. Yang namanya mau jadi lebih baik ya. Pengalaman aku pribadi juga. Yang namanya mau jadi pribadi yang lebih baik, di saat kita udah niatin mau jadi lebih baik, udah bilang ya Allah aku pengen berubah jadi lebih baik, pasti ada yang namanya rintangan, ada cobaannya. Salah satunya ya mungkin dari temen kayak gitu. Temen yang eh, dulu sering sama ya, dulu sering bersama sama kita malah ngejauh. Ya itu emang mungkin salah satu dari rintangan yang harus kita lewatin buat jadi lebih baik kayak gitu. Dan pokoknya intinya eh, nggak usah takut, nggak usah khawatir karena insya Allah sih pasti Allah tuh kasih yang lebih baik nanti di depannya di lingkungan yang baik pula kayak gitu. Di apa ya? Yang lebih baik ini yang lebih baik dari yang sebelumnya kayak gitu. Eh, intinya jangan jangan kita tuh ketika teman kita ngerasa jauh malah akhirnya niat kita yang tadinya mau jadi lebih baik itu jadinya malahnya ciut gitu. Jadi malah turun gitu. Kayak aduh kenapa ya kok malah mau jadi lebih baik malah ini udahlah balik lagi lah gitu sama temen yang dulu gitu. Jangan jangan sampai kayak gitu. Intinya dihadepin, dikuatin mentalnya ya buat jadi lebih baik karena emang nggak segampang itu, nggak semudah itu, banyak banget rintangan yang dilaluin. Pokoknya intinya sabar, sabar terus tetap istiqomah Kak karena emang susah ya. Aku pun juga masih kayak gitu. Intinya bakalan dikasih insya Allah nanti di depan yang entah kapan, di mana, sama lingkungannya seperti apa, intinya bakal insya Allah lebih baik gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, Masya Allah. Gimana Kak Asya? Iya, sama-sama Kak Asya. Tuh, terima kasih Ya, katanya Kak Ata. mungkin. Sama Kak. Ya, Masya Allah. Oke, Kak, dari tadi kita dari kolom chat aja ya yang bertanya. Aku mau coba ke yang resen, boleh Kak? Boleh. Boleh, boleh. Oke. Oke, coba kita ke Kak Dadang Saputra, boleh on mic atau on cam juga nggak apa-apa. Silahkan ajukan pertanyaannya, Kak Dadang Saputra. Oh iya, udah di ini ya. Ada suaranya belum? Udah Kak. Ada Kak, ada. Oke. Aman Kak, Baik. aman, aman. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Kak mengenai ini kan kok hidup capek banget ya. Ya. Saya juga ya ini juga teman saya berulang-ulang kali minta saran karena apa ya? Dia tuh kerja di bagian bawahan gitu ya. Jadi dia kerja eh, belum menunjukkan sudah menunjukkan prestasi tapi malah atasannya dia yang di apa ya malah dapat penghargaannya malah atasannya gitu loh. Jadi kasihan juga saya untuk ngasih penjelasannya juga gimana ya, saya juga bingung di sisi lain untuk ngasih masukan juga seperti itu. Untuk pertanyaan kedua mengenai apa di tempat lingkungan kerja atau mungkin ya saya ngalamin ya atau mungkin di tempat lain juga sama pula ini permasalahan senioritas dalam kerja ya. Jadi di mana dia sudah lama kerja di sana dia punya kuasa seperti itu. Ya, jadi seolah-olah merasa dirinya paling benar sendiri. Pokoknya yang baru-baru tuh ya ditatar atau bagaimana kurang paham. Ya, jadi mungkin apa mungkin seperti itu. Bisa jadi dia punya waktu dia baru kerja di situ, mungkin sebelumnya yang seniornya juga memperlakukan dia seperti itu ya. Jadi dia membalas dendam ke yang sekarang-sekarang ini. Jadi
eh, saya minta untuk dijelaskan apakah benar senioritas di dalam dunia kerja memang ada atau memang udah secara umum lah seperti itu. Mungkin itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, pertanyaannya. Oke deh, kayaknya ke Kak Huri dulu gimana Kak? Boleh. Waduh Kak, kita sama Kak. Gimana dong Kak? Caranya gimana nih? Ya, ternyata nggak cuma saya aja yang ngalamin ya. Rata sih Kak. Saya juga pernah ngalamin. Tapi kadang-kadang izin sharing ya Kak Dadan ya. Nah iya, silakan Kak. Izin sharing, saya mulai kerja itu dari tahun 2008. Kerja sambil kuliah waktu itu saya. Terus memutuskan untuk resign full apa namanya entrepreneur itu tahun 2022 bulan Agustus kemarin. Berarti kebayang tuh berapa tahun? 2008 ke 2022 berapa tahun ya? 15 tahun ya. Kurang lebih gitulah, belasan tahun lebih lah. Itu dari berbagai perusahaan Kak Dadang. Pertanyaan Ya. pertama adalah uh, gua udah ngerasa ngerjain ini itu, tapi yang dapat penghargaan adalah yang lain. Wah, itu saya Iya. udah berapa kali Kak kayak gitu. Tapi percayalah Kak, saya di awal saya berkarir kerja, saya sedikit ini ya, mohon maaf saya mau menyombongkan diri sebentar sedikit. Pertama kerja itu senioritasnya sangat tinggi. Saya kerja di salah satu bank swasta Indonesia yang sangat besar, yang dimana di dalamnya itu adalah non Muslim kebanyakan, mostly non Muslim dan orang turunan Tiongkok. Saya Paham. pribumi, di sana. Kebayang bagaimana saya diintimidasi di sana, kebayang. Senioritasnya sudah ada pasti. Apa namanya, pilah-pilah karyawan pasti. Itu saya rasakan. Saya 3 tahun di sana merasakan. Saya pindah lagi. Alhamdulillah, di yang terakhir kembali itu perusahaan Jepang. Ownernya orang Jepang. Mostly di sana karyawannya orang Jepang juga. Atasan saya juga orang Jepang langsung. Tapi ternyata ketika saya menanam di sebelum-sebelumnya, di perusahaan sebelumnya, saya mendapatkan hasilnya di perusahaan yang ini. Alhamdulillah ketika saya bertanya saya setiap tahunnya dapat best employee. Jadi ketika saya belajar di perusahaan-perusahaan sebelumnya, iya, waduh, gua udah apa namanya, udah kerja banting tulang, tapi kok dapat penghargaannya orang lain. Itu ternyata kita tuh diasah Kang Didi, Kang Dadang ya. Iya. Kita tuh diasah ternyata. Diasah dari segi mental, diasah dari segi ilmu. Ternyata di perusahaan yang lain lah saya dapat buahnya itu. Saya dapat best employee tiap tahun. Bahkan kemarin saya kalau nggak jadi pandemi saya di apa namanya, jadi student apa employee employee pertukaran employee gitu, ke Jepang gitu. Dari hasil menanam saya di sini ya, di tahun-tahun sebelumnya. Ya betul, memang dikucilkan iya, senioritas iya. Masalah senioritas itu sudah pasti di perusahaan, itu sudah pasti. Tapi Iya. bagaimana caranya kita merespon gitu. Jangan khawatir. Emas pasti akan terlihat berharga meskipun itu di lumpur. Itu yang saya pegang dari kata-kata teman saya. Ketika saya ada di perusahaan lumpur ya, maksudnya itu yang tidak menghargai lah, yang senioritasnya tinggi lah, kita dikucilkan lah. Percayalah, suatu hari nanti apakah kita masih di perusahaan orang lain ataukah kita buka perusahaan sendiri, hasil kita menanam itu akan kita menuai di kemudian hari itu. Ketika kita di perusahaan, mungkin yang saya alami, saya dihargai, saya dapat best employee terus, saya 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 kerja keras di sana, saya dihargai, saya apa namanya, senioritasnya sedikit gitu.
Begitupun mungkin ketika nanti kita mempunyai perusahaan sendiri, kita menerapkan hal itu tidak seperti yang kita alami. Pasti, aduh, gua pingin karyawan gua sejahtera. Bagaimana caranya? Ya gua jangan apa namanya, jangan sampai menerapkan apa yang diterapkan sama senior senior gue yang sebelumnya. Nah, justru kita jadi pionir. Begitu sih, Kang. Jadi, tenang. Kalau Akang merasakan seperti itu saat ini, saya juga pernah merasakan dulu, kan. Dan pasti Akang akan menuai hasil Akang saat ini. Yang penting Akang kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja bermanfaat untuk perusahaan. Itu sih kurang lebih sih, Kang. Kerja tuntas Sharingnya. ya. Ya, kerja tuntas. Betul. Oke, iya. Wah, Masya Allah penjelasan dari Kak Ruri ya. Sekarang kita langsung ke Kak Dini. Kalau menurut Kak Dini gimana Kak dari pertanyaannya Kak Dadang? Ya, Kak Dadang, makasih ya Kak atas pertanyaannya, dan aku pribadi pun aku ngalamin hal yang sama kok. Jadi aku pernah kerja di bidang pelayanan karena kan aku bagian kesehatan ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama itu tadi yang atasan ya. Atasan tuh lebih ke apa ya? Karyawan yang apa? Menunjukkan prestasinya kayak gitu kan ya. Terus dulu tuh aku pribadi ngalamin pas aku kan waktu itu masih baru ya. Aku sedikit cerita ya. Aku dulu masih baru di satu perusahaan. Itu waktu itu bergerak di bidang pelayanan, dan waktu itu bener-bener apa ya, kelihatannya emang bener-bener menjual banget gitu loh, nggak cuman di aku pribadi yang ngerasain, tapi di hampir semua karyawan gitu yang ngerasain bahwa ada perbedaannya antara apa ya, atasan itu ngebedain sama karyawan yang ya menunjukkan prestasinya itu. Bahkan ada karyawan yang dia tuh sebenarnya mau ngasih prestasi yang dia punya gitu, kemampuan yang dia punya, mendapatkan prestasi itu lainnya. Tapi dari dalam apa ya, manajemen perusahaan itu tuh dari atasannya nggak ngasih kesempatan gitu buat karyawan lain buat mencoba buat dapetin prestasi itu gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, akhirnya kan dari karyawan-karyawan yang lain tuh akhirnya berpengaruh ke pekerjaan mereka gitu loh. Entah jadinya ntar secara emosional waktu itu kan aku di bidang kesehatan ya, jadi ntar akhirnya ke pasiennya emosional mereka berubah gitu karena kerjaan mereka mungkin nggak diapresiasi padahal udah ngelakuin semaksimal yang mereka bisa gitu, kemampuan terbaik yang mereka lakukan gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, waktu itu pernah sih aku ngerasa kayak di posisi kok kayak gini banget ya kayak gitu ya. Kerja tuh kayak gitu. Atasannya tuh kok gini banget ya kayak gitu. Dulu sempat begitu. Capek sih waktu itu, kayak udah mana capek fisik ya, capek fisik karena kerjaan, akhirnya capek batin juga karena sikap atasan seperti itulah. Perbandingannya beda gitu sama beberapa karyawan lain gitu. Tapi balik lagi pas udah aku sampai titik capek itu, aku coba balik lagi, aku introspeksi lagi diri aku, kayak tujuan aku kerja itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Tujuan aku kerja ya buat ngasih apa ya, kemampuan semaksimal yang aku bisa gitu. Selain efek ke perusahaan ya, dampak baik ke perusahaan ya, aku juga karena aku pelayanan ya aku harus ngasih efek baik gitu ke pasien gitu. Nggak kerja cuman orientasi aku kayak ke hasil perusahaan aja gitu, karena lebih baik kan mentingin ya pasien gitu dibanding sama perusahaan, menurut aku pribadi. Jadi waktu itu aku coba nerapin kayak buat udah deh balik lagi ke tujuan awal, niatnya ikhlas, mau apa ya, bantu orang gitu, terutama pasien-pasien gitu, apalagi kan mereka datang dalam kondisi sakit kayak gitu, berobat gitu kan, mau 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 sehat kayak gitu kan. Jadi nggak usah lah mikirin lagi tentang atasan gimana kayak gitu. Yang penting udah kita ngelakuin kerja semaksimal semampu seterbaik yang kita bisa kayak gitu. Dan aku nekanin juga di diri aku pribadi. Ini nggak cuma atasan ya, sikap atasan, tapi sikap karyawan lain yang masuk ke pertanyaan kedua, itu senioritas. Kalau udah ke senioritas, atasan kayak gitu, dan itu juga memang aku ngalamin juga kalau yang tentang masalah senioritas, kayak bener-bener perlakuannya tuh parah banget sih, maksudnya lumayan parah karena nggak cuman aku pribadi, yang lain pun juga cerita gitu ke aku. Nah, aku tuh selalu tekanin di diri aku kayak
ya udah cukup mereka aja yang kayak gitu loh. Yang penting aku enggak gitu. Yang penting aku sama orang lain enggak gitu. Karena eh apa ya? Kalau kalau tadi kan kakak bilang ya Kak Dadang ya, kalau dia nerapin senioritas juga gitu ke bawahan lainnya gitu ya. Nih Ya, seperti kayak yang dialamin gitu. berantai Kalau gitu ya. ya, kalau buat aku pribadi, bener deh, aku dulu waktu pas aku ngerasa kayak gitu, bener-bener senioritas, aku tuh kayak yang udah cukup gitu. Nggak apa-apa, aku yang capek, aku yang nangis gitu ditindas kayak gitu sama senioritas gitu. Nggak apa-apa, yang penting aku nggak kayak gitu ke yang lain. Jadi makanya pas waktu itu sempat ada karyawan baru masuk dan aku pun langsung kayak ya aku nggak kayak gitu ke mereka kayak gitu. Jadi akhirnya eh maaf ya, ini bukan bukan mau nyobain diri juga, maksudnya akhirnya ya mereka nyaman gitu kerja sama kita, jadi kerjanya juga kita enak gitu. Dan tau nggak, pas posisi aku di mana aku udah ikhlas kayak ya udah gitu, terserah lah, maksudnya yang penting udah kerja apa ya, sesuai SOP, ikhlas kerjanya ikhlas gitu kan. Akhirnya tuh setelah beberapa bulan kemudian kayak Allah tuh tiba-tiba ya, yang mulai orang senioritas senioritas itu sistemnya tuh jadi orang-orang yang tadinya nindas itu akhirnya malah jadi dekat kayak gitu, jadi eh, kayak apa ya, kayak seakan dirinya butuh kita, kayak akhirnya ngedeket ketawa-tawa sama kita, jadi akhirnya nggak kayak dulu lagi kayak gitu. Dan kalau untuk atasan, aku dulu nerapin di diri aku, kan ada niat ya, aku juga maksudnya semoga nanti punya usaha sendiri kayak gitu dalam bidang pelayanan, entah rumah sakit atau apa kayak gitu. Dan aku mau sistem manajemen yang aku punya, aku nggak kayak gitu, nggak kayak yang atasan aku sebelumnya kayak gitu. Intinya apa ya? Di diri kita tuh ini jangan kayak gitu. Kalau aku sih Kak, kayak gitulah. Mungkin dari aku kayak gitu. Oh iya. Nah, Masya Kayak Allah. Gimana Kak Dadang? ya, sudah cukup jelas. Terus juga ya ada ya untuk menjawab salah satu yang pertanyaan pertama itu, jadi adalah untuk biar nggak ya meringankan beban pikiran dia gitu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Turi, Kak Dintia, serta Kak Tia yang sudah Ada. memfasilitasi juga sebagai moderator. Ya, Sama-sama Kak. Tuhan kasih roh. Sama-sama, Wak. Oke, Ya, wah. Kak. Wah, Masya Allah, seru banget ya pembahasan Joki Saltak pada malam hari ini. Sangat-sangat relate. Hidup sedang capek-capeknya. Oke, Sobat Japisa semua, jangan lupa ya share keseruan hari ini dengan cara kalian share di di IG-nya. Jangan lupa follow dan tag IG-nya jopisah.id, dan jangan lupa juga follow IG-nya Kak Ruri di @ruri @ruri_ibra, dan IG-nya Kak Dini juga di @dini Iya. Dini Tia Azahra. Dan follow IG aku juga ya di @t.tia_husna_fauzi_. Oke, Kak, sebenarnya ini masih banyak sih pertanyaan yang belum terjawab, tapi berhubung waktunya sudah habis, mungkin Waduh, padahal seru banget ya. iya, apa masih mau lanjut, Kak? Aku Sesi sih kedua nih, sesi kedua. ngikut MC aja dah. Ikut MC. Oke, mungkin bisa nanti DM Kak Dini atau Kak Boleh, Ruri ya boleh untuk banget. bertanya. Ya, Jangan lupa guys, biar follow teman-teman ya IG-nya. promosi aja ya. Iya. Ah, nggak apa-apa sharing lewat Aku DM juga boleh. udah follow IG-nya Kak Dini sama Kak Ruri, tapi belum di follow back. Boleh, Udah. Kak. Tadi apa? KIA ya? Ya, @t.husna_fauzi_. Oh, ya. Ntar aku follow back, Kak. Ntar aku follow back. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, Kak Tia. Oke deh, alhamdulillah acara Joki Sahtak pada malam hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari aku ya Kak, mohon maaf kalau misalkan memandu acara kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan sebelum live, mohon izin untuk dokumentasi Kak. Boleh, boleh. Silakan. Silakan, Katia. Oke, Kak Ilham.
Terima kasih Kang Dadang, terima kasih banyak. Selamat juga buat Ya, Udah. sebentar Ini Kak. enggak kalau ada salah-salah ya, Kak. Makasih. Iya Kak. Sebentar Kak. Di